Selamat datang di Funtex bersama saya Irfan dan dekat saya Fai. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang faktur pajak dari marketplace. Nah, gimana menurut Fai? Oke, sebelum kita mulai, ada pesan sponsor dulu nih. Oh iya, Kita mau terima kasih buat Akar Partners. Akar Partners itu bergerak di bidang konsultan bisnis dan financial management. khususnya UMKM ya? Ya, spesial UMKM, benar banget. Kalau ada yang Keren. mau tanya-tanya, ada emailnya di bawah atau komen aja langsung. By the way, ini episode pertama kita ya? Iya, betul. Ini episode perdana. Nah, jadi kalau misalnya mau tahu info-info pajak yang lainnya, nanti bisa ikutin aja di YouTube kita di Business Best Friend Official. Nah, gitu. Nah, for your info nih, per 1 September 2020, Facebook resmi memungut PPN dari transaksi ads sebesar 10%. Nah, gimana nih dari segi seller? Oke, sebenarnya sih gue ngelurusin dulu aja. Ya. Episode kali ini kita nggak ngebahas tentang Facebook Ads-nya, tapi Ya. lebih ke PPN, faktur, pajak. Ya, jadi ada pajaknya itu ya? Betul, jadi ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman kita yang terutama bisnisnya di online shop, either itu kayak misalkan Shopee, Tokopedia, terus Blibli dan lain sebagainya. Ya. Mereka tuh mungkin 2-3 tahun yang lalu jualan, ketika nyairin uang dari marketplace ya udah gitu aja. Tapi akhir-akhir ini tuh ketika mereka nyairin uang dari marketplace itu dapat faktur pajak. Nah, di situ tuh banyak teman-teman kita yang nanya, kenapa sekarang ketika mereka nyairin uang dari marketplace dalam bentuk pendapatan mereka nyairin uang ada faktur pajaknya. Sebenarnya faktur pajak itu apa sih? Jadi faktur pajak itu sebenarnya bukti bahwa kita saat transaksi barang atau jasa kena pajak, itu kan pajaknya dipotong tuh, dipungut. Oke. Nah, itu tuh bukti transaksinya. Jadi sekarang kan Shopee itu kan sebagai PKP, perusahaan yang bukan Shopee aja ya, jadi seluruh marketplace itu perusahaan-perusahaan yang tertib secara pajak. Oke. Nah, jadi saat dia bertransaksi bersama lawan transaksinya, itu biasanya ada pajak PPN senilai 10%. Nah, si faktur pajak itu jadi bukti transaksi itu gitu. Jadi setiap dipungut ada pungutan 10%. Nah, bukti transaksinya berupa faktur pajak itu. Oke, berarti secara nggak langsung teman-teman pengusaha kita di UMKM itu sebenarnya sudah penghasilannya dipotong pajak ya? Iya. Dan sebagai bukti bahwa dia udah dipotong penghasilannya adalah faktur pajak tersebut. Betul. Oke. Nah, si faktur pajak itu nanti oleh pihak pemungut yang di sini sebagai marketplace nanti diserahkan ke kantor pajak sebagai laporan. Gitu. Nah, ada pertanyaan lanjutan nih. Gimana? Van. Ya. Ketika si teman-teman UMKM kita yang jualan di marketplace kan belum tentu semuanya tuh PKP. Ya. Mungkin ada yang baru omsetnya kayak di bawah CM lah, masih 200-300 juta kayak gitu. Ya. Yang mana Masih mungkin startup gitu ya? betul. Oh, iya. Nah, apakah mereka pada saat pelaporan pajaknya perlu melampirkan atau gimana sih sebenarnya? Karena banyak teman-teman kita juga yang nggak ngerti sama sekali nih perihal perpajakan ini. Apa yang harus dilakukan sama faktur pajak itu? Apa jadi bungkus gorengan atau apa gitu kan? Enggak. Jadi gini. Jadi kan kalau di mata pajak itu perusahaan itu dibagi jadi dua bagian nih. Oke. Ada yang UMKM, non UMKM. Oke. Jadi kalau misalnya omsetnya di bawah 4,8 miliar per tahun, itu masih golongan UMKM gitu. Nah, kalau misalnya udah di atas 4,8 miliar per tahun, itu sudah non UMKM. Nah, biasa disebut pengusaha kena pajak. Oke. Nah, bedanya gimana kalau masalah faktur pajak ini? Kalau misalnya perusahaannya UMKM alias omsetnya di bawah 4,8 miliar per tahun, itu sebaiknya faktur pajaknya dikumpulkan lalu disimpan dulu sebagai bukti bahwa transaksi yang kita lakukan itu sudah dipotong pajak untuk UMKM. Tapi kalau untuk perusahaan yang omsetnya di atas 4,8 miliar per tahun yang sudah PKP, faktur-faktur pajak yang atas transaksi tadi bisa jadi namanya faktur masukan. Oke. Bisa jadi pengurang dari nilai kredit pajak. Nah, gitu. Biasanya kan kalau misalnya PKP itu nanti pas laporannya ada yang namanya SPT PPN. Oke. Nah, SPT PPN itu nilai pajaknya bisa dikurangi oleh faktur-faktur masukan yang tadi didapat gitu. Oke, jadi untuk teman-teman kita yang
belum PKP, sebaiknya jangan dijadiin bungkus gorengan ya. Jangan disimpan aja dulu. Baik-baik, nanti ketika misalkan ada waktunya pemeriksaan atau pelaporan, teman-teman punya buktinya bahwa pendapatan teman-teman dari marketplace itu sudah dipotong pajak. Nah, gitu. Oke, kalau gua rasa sih udah cukup ya. Cukup sih kalau misalnya untuk sekedar faktur, tapi kalau misalnya teman-teman nih masih bingung atau misalnya penjelasannya kurang masih ada yang perlu ditanyakan. Masih ada yang perlu ditanyakan, nanti boleh komen aja di bawah. Okay. Ya, nanti kita akan bisa jawab sebisa mungkin gitu. Oke, gua rasa cukup ya. Kita tutupkan. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.